Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? I hope you are all fine. Welcome in our class. We will continue our lesson. To find more, please check this out. Anak-anak ibu sekalian kelas 9, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang masa kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan dilihat pembelajarannya. Masa kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1950. 1. Proklamasi kemerdekaan. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 63 orang. BPUPKI telah bersidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara. Dalam sidang ini mendengarkan pidato Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno tentang rumusan dasar negara. Baik anak-anak ibu, lihat di sini gagasan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Silahkan dibaca. Tetapi sidang ini tidak mencapai kesepakatan, maka dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Ini adalah Piagam Jakarta, isi daripada Piagam Jakarta. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu bisa melihatnya di buku paket kita di halaman 203. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rencana Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk negara. BPUPKI selanjutnya membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang. Panitia perancang Undang-Undang Dasar ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 7 orang. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerja panitia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang. Tugas utama PPKI ialah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang B. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang ini terdengar oleh beberapa tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, sehingga Sultan Syahrir dan beberapa pemuda mendatangi Muhammad Hatta untuk bertemu Soekarno dan mengusulkan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI. Usulan tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Perbedaan sikap inilah mendorong para pemuda untuk kembali berunding pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 24 WIB. Hasil perundingan menyepakati untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang bertujuan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Setelah diberitahu oleh Ahmad Subarjo bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka Soekarno dan Hatta bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Anak ibu sekalian, pembelajaran yang ibu sampaikan silahkan diulang-ulang kembali tentang masa kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.